Soal berikutnya tentang listrik dinamis atau dynamic electricity. Kalian bisa pelajari di link yang Bu Guru kasih di kisi-kisi. Nah, Bu Guru jelaskan sedikit kalau misalnya soalnya menanyakan lampu mana yang paling terang. Nah, kalau lampu mana yang paling terang, kalau misalnya seperti yang di kisi-kisi yang Bu Guru kasih di gambar yang di atas ini, itu kan ada yang lampu yang di rangkaian paralel, ada 3 lampu. Kemudian ada yang posisinya seri. Nah, yang paling terang itu yang seri, yang L4. Sebenarnya kalau pertanyaan lampu mana yang paling terang, bisa kalian lihat secara cepat dengan seperti itu. Tapi kalau secara manual, kalian bisa hitung kuat arusnya. Bu Guru contohkan cara hitung kuat arus di soal nomor 24. Nah, di soal nomor 24 ini kalau kita lihat kan arusnya ngalir dari positif ke negatif. Dia masuk, kemudian ada percabangan. Nah, percabangan itu yang atas cabang tapi berseri 2, 4 ohm sama 8 ohm, dan yang bawah itu 6 ohm. Kalau seperti ini, langkah pertama yaitu kalian hitung dulu yang atas. Yang atas kan itu seri 4 sama 8. Kalian tambah dulu 4 tambah 8. Kan kalau hitung hambatan untuk seri tinggal kalian tambah. Jadi 4 tambah 8 12 ohm. Kemudian yang 12 ohm ini sama yang 6 ohm itu dia terangkai secara paralel. Kalau paralel berarti kalian cari 1/R sama dengan 1/R1 tambah 1/R2. Berarti nanti 1/R sama dengan 1/12 ditambah 1/6. Nah, kalau sudah seperti itu, kita samakan penyebutnya. Jadi penyebutnya 12 dibagi 12 1. Kemudian 12 dibagi 6 2. Berarti nanti 1/R sama dengan 1 ditambah 2/12. 1/R sama dengan 3/12. Karena yang ditanyakan itu R-nya, berarti kalian balik 12 dibagi 3. Nah, setelah dapat 12 bagi 3 kan hasilnya 4. Berarti hambatan pengganti untuk rangkaian ini adalah 4 ohm. Terus yang ditanyakan arusnya. Karena yang ditanyakan arusnya, kalian ingat rumusnya untuk listrik dinamis kalau mencari tegangan itu kan arus dikali sama hambatan. V sama dengan I kali R. Yang ditanyakan adalah I-nya, berarti I sama dengan V dibagi R. V-nya 6 dibagi sama 4. Nah, kalian bagi, nanti hasilnya itu satuannya ampere. Satuan arus kan ampere. Berikutnya soal tentang listrik statis atau static electricity. Rumusnya itu F sama dengan K dikali Q1 kali Q2 dibagi R pangkat 2. Atau kalian ingat saja rumusnya pakai jembatan keledai, F sama dengan kakiku retak-retak. Oke, kita lihat soal nomor 23. Ada 2 objek. Muatannya 4 kali 10 pangkat negatif 6 kolom dan 6 kali 10 pangkat negatif 6 kolom yang jaraknya 2 cm. Ditanya berapa gayanya. Di sini dikasih tahu berapa konstanta untuk nilai K, 9 kali 10 pangkat 9. Kalau misalnya tidak diberitahu, kalian harus ingat secara mandiri dan masukkan nanti pas mencakar. Berarti kalau mau hitung gayanya, tinggal kita masukkan nilainya. K-nya 9 kali 10 pangkat 9 dikalikan 4 kali 10 pangkat negatif 6 dikalikan 6 kali 10 pangkat negatif 6 dibagi. Nah, 2 cm kan diubah jadi meter, jadinya 2 kali 10 pangkat negatif 2 dipangkatkan 2. Nah, ini kalian silahkan hitung. Ingat kalau misalnya
bilangan dengan basis sama dibagi, misalnya kan 10 pangkat negatif 6 dibagi sama 10 pangkat negatif 4, berarti nanti tinggal 10 pangkat negatif 2. Intinya kalau dikalikan pangkatnya bertambah, kalau dibagi pangkatnya berkurang. Diperlancar perhitungan matematisnya. Berikutnya soal tentang organ reproduksi. Di sini adalah organ reproduksi pria. Yang ditanyakan nama sama fungsinya. Yang A itu adalah uretra. Uretra itu adalah saluran sperma untuk keluar. Kemudian yang B itu adalah urinary bladder atau kantung kemih. Yang C itu adalah kelenjar. Male sex glands itu menghasilkan cairan untuk nutrisi sama enzim buat spermanya. Kemudian kalau yang D itu adalah testis. Nah, di testis inilah sperma dihasilkan. Berikutnya organ reproduksi pada wanita. Di sini ada gambarnya, kemudian disuruh sebutkan nama sama fungsinya. Yang pertama itu adalah gambar fallopian tube atau tuba fallopi. Nah, disinilah di tuba fallopi ini terjadi fertilisasi. Fertilisasi itu penyerbukan antara sel sperma dan sel telur. Yang kedua itu ovarium atau ovari. Di sini dihasilkan sel telur. Yang ketiga itu serviks atau mulut rahim. Yang keempat itu uterus. Di uterus inilah nanti janinnya akan berkembang. Yang kelima itu vagina atau itu adalah jalan lahir. Kemudian soal tentang digestif. Soalnya yaitu tentang physical and chemical digestion. Jadi yang ditanya adalah perbedaannya. Kalau physical digestion dia breakdowns food secara mekanik. Sementara kalau chemical digestion dia break foods into molekul-molekul pakai enzim. Jadi kalau di chemical ada reaksi kimianya dengan menggunakan enzim, sementara kalau di secara fisika dia itu hanya dibagi menjadi potongan-potongan yang kecil. Berikutnya soal tentang sistem pencernaan, bagian organ-organnya. Nah, di sini ada 4 yang ditunjukkan. P itu adalah mulut. Di situ terjadi pencernaan mekanik dan kimia. Kalau mekaniknya pemotongan makanan menjadi bagian-bagian kecil pakai gigi. Kemudian kalau kimianya menghaluskan makanan pakai enzim amilase yang dari mulut. Kemudian ke Q itu lambung atau stomach. Di sini makanannya lebih dihaluskan dengan asam lambung. Terus yang R itu adalah hati. Nah, hati di sini nanti sebagai detox dan mengemulsi lemak. Yang S itu tepatnya dia menunjuk ke kolon atau usus besar. Usus besar itu dia mengatur masalah kadar air pada fesesnya. Berikutnya kita akan belajar tentang sistem peredaran darah atau circulatory system atau transport system. Nah, sistem peredaran darah itu kan terkait juga sama sistem respirasi, di mana di sini terjadi pertukaran oksigen. Nah, pertukaran oksigennya itu terjadi tepatnya di paru-paru, yaitu di alveolus melalui kapiler-kapiler darah. Nah, di sini guru akan menunjukkan bagian-bagian dari jantung. Kalau kalian lihat gambar jantung, berarti yang sebelah kanannya kalian itu adalah bagian kiri dan yang sebelah kiri itu adalah bagian kanan.
Jadi yang nomor satu itu tulang, berarti dia tulang selang itu paru-paru, itu adalah pulmonary artery atau arteri pulmonari. Kemudian yang dua itu dia adalah serambi kanan. Kalau serambi dia atrium, berarti right atrium. Yang tiga itu adalah bilik kanan, berarti right ventricle. Kemudian yang empat itu yang besar, dia itu yang memompa darah ke seluruh tubuh, dia itu adalah aorta. Terus yang kelima itu serambi kiri, berarti left atrium. Dan yang keenam adalah bilik kiri, left ventricle. Berikutnya adalah pembuluh darah atau blood vessel. Di sini ada 3, arteri, vena, sama kapiler. Nah, kapiler itu pertemuan arteri dan vena. Di sini terjadi pertukaran gas antara karbon dioksida sama oksigen. Nah, kalau arteri dia itu membawa darah dari jantung ke seluruh tubuh. Sementara kalau vena dia membawa darah dari seluruh tubuh ke jantung. Berikutnya adalah transport tissue in plant atau jaringan transport pada tumbuhan. Nah, di sini yang ada xilem sama phloemnya berarti dia adalah tumbuhan tingkat tinggi. Xilem bertugas mengangkut air dan zat hara yang dari tanah ke seluruh bagian tubuh tumbuhan. Sementara phloem dia akan menghasilkan hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tubuh tumbuhan. Berikutnya terkait sama pembentukan bayangan. Nah, pada dasarnya bayangan ini terbentuk karena ada benda yang menghalangi cahaya tersebut. Pada kasus gerhana matahari, nah di sini ada bagian bumi yang terlihat gelap gara-gara bulan menghalangi cahaya matahari. Jadi posisinya itu berada pada satu garis lurus antara matahari, bulan, sama bumi. Nah, yang umbra ini adalah bagian yang tampak sangat gelap. Sementara yang penumbra ini adalah bagian yang tampaknya agak gelap, tidak segelap umbra. Berikutnya tentang molekul. Kalau pertanyaan lihat nomor 14, di situ ada beberapa molekul disajikan. Bisa jadi soalnya itu dia tampilkan gambar molekulnya, bisa jadi dalam bentuk stick ball, bisa jadi juga seperti ini. Kalau kalian lihat sebenarnya gampang saja cara melihatnya. Kalau molecule of element berarti unsurnya itu sama. Kalau misalnya molecule of compound berarti ada 2 unsur atau lebih. Nah, nomor 14 ini kita lihat NaCl, ada natrium dan klorin, berarti dia molecule of compound. Kemudian hidrogen H2 berarti dia molecule of element. Terus N2 nitrogen molecule of element. CO2 karbon sama oksigen dia molecule of compound. NH3 molecule of compound. Cl2 jangan salah, ini bukan Ci2, Cl2 klorinnya ada 2, ini dia molecule of element. Kemudian kalau kalian diberikan rumus kimia dari sebuah unsur, disuruh hitung protonnya yang nomor 13, yang atas itu jumlah proton, jadi number of proton, nomor atom itu menunjukkan jumlah proton. Kemudian yang di bawah itu nomor massa itu menunjukkan jumlah proton sama jumlah neutronnya.
Nah, yang 13 ini dia menanyakan jumlah protonnya. Berarti jumlah protonnya adalah 20 karena nomor atomnya 20. Kalau misalnya ditanyakan berapa jumlah neutronnya, berarti kalian tinggal hitung 40 dikurang 20. Terus bagaimana kalau misalnya ditanyakan jumlah elektronnya? Kalau dia itu atom netral, berarti jumlah proton sama dengan jumlah elektron. Berarti sama-sama 20. Kalau dia misalnya tidak dalam kondisi netral, kalau dia dalam kondisi plus, berarti kalian tinggal lihat dia plus berapa. Berarti dia kekurangan proton, kekurangan elektron. Kalau plus berarti dia kekurangan elektron. Kalau misalnya dia negatif berarti dia kelebihan elektron. Berikutnya terkait dengan a matter atau solid, liquid, and gas. Kalau kalian disajikan gambar ilustrasi terkait posisi partikelnya, berarti tinggal kalian lihat yang paling jarang-jarang itu adalah gas, yang agak jarang itu adalah cair, yang berdekatan itu adalah padat. Itu kalau disajikan gambar molekulnya. Kalau misalnya disajikan deskripsinya, kalian tinggal pelajari deskripsi untuk masing-masing solid, liquid, dan gas. Ada movementnya, ada arrangementnya, ada physical propertiesnya. Berikutnya tentang sel. Nah, biasanya tuh dibandingkan sel hewan dan tumbuhan. Kalau ditampilkan gambarnya, kalian bisa dengan mudah melihat gambarnya. Tapi kalau tidak ada gambarnya, kalian mesti mengingatnya secara mandiri. Nah, kalau sel tumbuhan itu punya dinding sel. Kalau sel hewan tidak punya dinding sel. Kemudian kalau sel tumbuhan vakuolanya lebih besar. Sementara kalau sel hewan vakuolanya lebih kecil. Terus kalau sel hewan itu ada sentriolnya, sementara sel tumbuhan tidak punya. Nah, sel tumbuhan punya kloroplas, sementara sel hewan tidak punya. Kemudian yang nomor 10 ini menunjukkan namanya. Nah, kalau yang di sel tumbuhan A, B, C, D, E, F. A itu dinding sel, wall sel, kemudian membran sel yang B, terus yang C itu cairan sel atau sitoplasma, yang D itu kloroplas, yang E itu vakuolanya, yang F itu nukleus. Kemudian kalau yang animal cell A, B, C, D, E, yang A itu mitokondria, yang B itu membran sel, C sitoplasma, dan yang E itu vakuolanya. Di sini lihat vakuolanya lebih kecil.